Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kita yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas atau sedang membahas tentang pesona keimanan, min rawai'il iman. Artinya keindahan-keindahan iman yang nampak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perang Badar. Kemarin kita telah membaca riwayat Abu Hudzaifah, putra dari Utbah ibn Rabi'ah yang telah masuk Islam. Nanti di akhir pembahasan akan kita baca sekali lagi berkenaan dengan diri beliau. Nah, tadi di cerita yang awal Abu Hudzaifah sangat tidak terima kalau beberapa orang-orang dari Quraisy yang berasal dari Bani Hashim diberikan jaminan keamanan oleh Nabi SAW, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Namun yang demikian akhirnya menjadikan Abu Hudzaifah menyesali apa yang telah keluar dari lisan beliau radhiyallahu an. Nah, hingga beliau bertekad untuk untuk mendapatkan syahadah fisabilillah atau kematian syahid fisabilillah, karena beliau menilai tidaklah ucapannya itu ditebus dosanya kecuali beliau mendapatkan satu pengorbanan berupa syahadah atau syahid fi sabilillah. Itu yang baru membuat beliau tenang. Nah, ini merupakan satu dalil bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin, apabila merasa dirinya telah melakukan suatu perbuatan dosa besar, maka diperbolehkan bagi dia untuk memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar bisa menebus dosanya dengan satu perbuatan yang mana perbuatan itu bukan perbuatan yang ringan. Perbuatan tersebut adalah satu bentuk pengorbanan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai pun jika membutuhkan hilangnya nyawa pada perjuangan tersebut. Dan ini diperbolehkan dan merupakan suatu hal yang dianjurkan. Nabi SAW di banyak hadis sudah menyampaikan keutamaan-keutamaan untuk syahadah atau wafat fi sabilillah. Kemudian kita sudah mempelajari juga cerita tentang Abdurrahman ibn Auf dan persahabatannya dengan Umayyah ibn Khalaf. Dan kita juga telah membaca peristiwa yang berkenaan dengan Abul Bakhtari. Abul Bakhtari yang mana beliau adalah salah satu tokoh yang menggugat pemboikotan yang terjadi di Mekah. Jadi kesepakatan pemboikotan yang diusung oleh orang-orang kafir Quraisy digugat oleh Abul Bakhtari, hingga beliau punya peran untuk mencopot perjanjian pemboikotan kaum muslimin dan Bani Hashim yang ditempel di Ka'bah. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin kalau bertemu dengan Abul Bakhtari, beliau tidak jangan dibunuh. Nah, insyaallah malam hari ini kita melanjutkan peristiwa-peristiwa yang lain yang menunjukkan keindahan-keindahan keimanan yang ada pada diri sahabat Nabi SAW. Peristiwa yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Qala wa qatala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yawma idzin khalahu. Pada pertempuran Badar itu sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an membunuh pamannya sendiri. Khal itu paman dari pihak ibu.
Artinya ini saudara ibunya yang bernama Al-As ibn Hisham ibnil Mughirah. Ini dibunuh oleh Umar ibn al-Khattab, terjadi pada pertempuran tersebut. Ini yang menunjukkan bahwasanya kecintaan para sahabat terhadap Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan mereka terhadap siapapun. Meskipun itu keluarganya sendiri. Ketika salah seorang dari keluarga mereka ikut andil dalam kelompok yang menentang, membahayakan, bahkan ingin memusnahkan ajaran Islam, maka dengan jiwa raganya ia berdiri di situ. Ini Umar bin Khattab dengan pamannya. Abu Bakar As-Siddiq itu dengan anaknya sendiri. Ini di cerita yang kelima yang disampaikan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kesempatan kali ini, dalam kesempatan di bahas beliau ini, di buku sirah beliau ini. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, wanada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyeru ibnahu, kepada anaknya yang bernama Abdurrahman. Wa huwa yauma idzin ma'al musyrikin. Pada hari itu Abdurrahman bersama dengan orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Nanti Abdurrahman bin Abi Bakar ini akan masuk Islam yaumal fath, pada hari penaklukan Mekah nantinya. Pada hari itu beliau masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Wa hasuna islamuhu, dan keislamannya beliau perbaiki, beliau perindah keislamannya. Nah, ini apa yang terjadi ketika diteriaki oleh Abu Bakar, aina mali ya khabith. Abu Bakar menyeru kepada anaknya dengan panggilan khabith. Khabith itu apa? Buruk. Wahai orang yang buruk. Kenapa buruk? Karena anaknya pada saat itu masih dalam keadaan kekufuran. Tentunya apa? Nah, kalau anak-anak kita nggak kufur, nggak boleh dipanggil dengan panggilan yang kayak gitu. Jadi doa. Saya waktu kecil masih pernah punya masih ingat keluarga yang tinggal di dekat dengan rumah saya gitu. Kalau lagi marah sama anaknya, kebun binatang keluar semua. Itu anaknya dia atau anaknya binatang gitu, keluar sampai kata-kata seperti dari ibunya sendiri. Wa'iyadzubillah. Maka hindari untuk menyebutkan kalimat-kalimat yang buruk terhadap anaknya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq kok menyebutkan kalimat buruk kepada anaknya? Kekufuran yang menjadikan penyebab itu. Kesyirikan yang masih dilakukan oleh anaknya itulah yang menjadikan beliau mengatakan itu. Apabila sudah masuk Islam, tidak. Maka dijawab oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar apa? Lam yabqa ghairu syikkatin wa ya'buba. Wa ya'bubu. Ghairu syikkatin wa ya'buba. Gak ada yang tersisa kecuali senjata. Syikah itu silah senjata. Wa ya'bub, ya'bub itu kuda perang yang larinya itu masih kenceng. Ya'bub. Atau di dalam Quran disebut apa? Al-adiyah. Dia larinya masih kencang, bukan kuda yang tua yang penyakitan, enggak. Jadi memang alat pertempuran yang bagus. Kudanya itu masih bagus. Lam yabqa ghairu syikkatin wa ya'buba. Tidak ada yang tersisa dari harta yang Anda tanyakan itu kecuali apa? Senjata dan kuda perang untuk pertempuran. Wasorim, juga sorim. Sorim itu apa? Pedang yang sudah terhunus. Yaqtulu dhallala syaib, yang siap membunuh orang tua yang tersesat. Ya, bapaknya sendiri. Dia katakan bapaknya itu apa? Tersesat. Abu Bakar radhiyallahu anhu dikatakan tersesat, salah jalan. Pada hakikatnya siapa yang salah jalan? Beliau. Nah, ini masih jiwa muda. Kelak nanti akan mengetahui bahwasanya mana jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya orang-orang Quraisy, bukan orang Quraisy, kabilah-kabilah Arab
menjadikan patokannya nanti siapa yang mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, itulah agama yang diridhoi oleh Allah. Setelah Fathu Makkah terjadi, oh ini kemenangan yang gilang gemilang, maka inilah yang menjadi apa? Yang menjadi patokan bahwasanya ajarannya Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar. Dan Quraisy memang salah selama ini. Jadi ini perjuangan untuk mengubah satu tradisi, kebiasaan kesyirikan yang sudah berurat berakar selama berabad-abad. Itu bisa diubah, alhamdulillah, oleh Nabi SAW dalam jangka waktu 20 tahun. 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah, baru terjadi Fathu Makkah. Setelah Quraisy menyerah, tersisa dakwahnya Nabi untuk menyampaikan risalah dakwahnya itu kepada penguasa-penguasa yang ada di luar Jazirah Arab. Karena begitu sudah menang dengan Quraisy, otomatis kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab akan datang dengan sendirinya menyatakan keislaman kepada Nabi Muhammad SAW. Berduyun-duyun datang mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Qur'an, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anda akan melihat orang-orang nanti akan masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla dengan berbondong-bondong, dengan berduyun-duyun datang. Setelah tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah itu wufud atau utusan-utusan dari qabilah itu berdatangan menyatakan keislaman. Apa yang harus saya lakukan diajarkan oleh Rasulullah, berwudu, taharah, salat. Sampaikan kepada kaum kamu, laksanakan ini. Nanti beberapa waktu sekali diutus lagi utusan untuk mengupgrade keilmuan Islamnya, apalagi yang harus dilakukan. Yang pertama yang disampaikan kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam yang 5 itu tentunya. Ini sudah dilaksanakan, baru nanti upgrade lagi, ditambah lagi, demikian seterusnya. Nah, ini yang terjadi pada Umar bin Al-Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Yang keenam yang disampaikan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah, walamma wada'al qauma aydiyahum ya'sirun. Ketika orang-orang itu sudah menyerah. Itu siapa? Orang-orang kafir Quraisy itu sudah menyerah. Kan sebagian ada yang lari, ada yang terbunuh. Melihat pasukan-pasukan kafir Quraisy terbunuh, ada yang kemudian mengangkat tangan menyerah untuk ditangkap. Ya'sirun, dan orang-orang kaum muslimin menahan mereka, menawan mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil arish. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke tendanya. Sudah dilihat medan pertempuran itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Satu persatu orang-orang musyrik itu sudah menyerah, ditangkap satu persatu. Rasulullah kembali ke tendanya. Wa Sa'ad ibn Mu'adz. Pada saat itu Sa'ad ibn Mu'adz tetap sebagaimana posisinya yang ditugaskan kepada beliau sebagai penjaganya Nabi SAW. Qa'imun ala babihi yahrusuhu mutawahhishan sayfah. Beliau berada di pintu masuk tendanya Nabi itu, berjaga-jaga menjaga Nabi SAW dengan pedang yang siap terhunus. Pada saat itu Rasulullah melihat sesuatu yang tidak biasanya dari wajahnya Sa'ad ibn Mu'adz ini. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi Sa'ad ibn Mu'adz al-karahiyah. Beliau melihat wajahnya Sa'ad bin Mu'adz ini tidak senang terhadap apa yang terjadi, yaitu ditawannya orang-orang kafir Quraisy itu. Lima yasna'un nas, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu menawan para tawanan perang dari pihak kafir Quraisy. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi maka Sa'ad ibn Mu'adz mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi laka annaka ya Sa'ad, Rasulullah yang mengatakan,
Wallahi laka annaka ya Sa'ad takrahu ma yasna'ul qaum. Demi Allah wahai Sa'ad, apakah kamu membenci, tidak menyenangi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang itu? Nanya Nabi SAW. Qala ajal wallahi, demi Allah ya wahai Rasulullah. Qala ajal wallahi ya Rasulullah. Kenapa kok beliau itu enggak senang? Kanat awwala waq'atin awqa'aha Allahu bi ahli syirk. Ini pertempuran pertama yang Allah jadikan kita hadap-hadapan secara fisik sama orang-orang kafir Quraisy. Fakana al-ithkhanu fil qatli bi ahli syirki ahabbu ilayya. Al-ithkhan, askhana yuskhinu itu menghajar dengan habis-habisan gitu. Al-ithqanu fil qatl, jadi menghajar mereka sampai mereka terbunuh, mati, tidak bernyawa, itu lebih aku senangi. Kata siapa? Kata Sa'ad ibn Mu'adz, min istibqa'ir rijal, daripada membiarkannya tetap hidup seperti itu. Ini siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz ini yang nanti kelak ketika beliau wafat setelah pertempuran Bani Quraisyah, akibat luka yang diderita di urat nadinya itu putus, Rasulullah mengabarkan irtajja arsyur rahman limauti Sa'ad. Arsy-nya Allah itu bergetar karena wafatnya siapa? Sa'ad ibn Mu'adz, karena beliau orang soleh gitu. Kesetiaan beliau terhadap Nabi SAW diperlihatkan pada saat ini. Beliau nggak senang kalau orang kafir yang menentang Islam ini masih ada di antara mereka yang dibiarkan hidup. Kenapa nggak dihabisin aja gitu loh? Maunya beliau seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat hikmahnya. Ada banyak hikmah di sini. Jadi antum bayangin aja perlakuan kafir Quraisy terhadap orang-orang muslim itu sudah berapa tahun diempet, ditahan, diluapkannya ya pas pertempuran ini, hajar habis-habisan gitu loh. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk jangan bunuh ini, jangan bunuh ini, jangan bunuh ini. Yang menyerah ini dikasih ampunan, yang ini kasih ampunan. Nanti antum juga akan lihat ketika surah At-Taubah turun, di mana surah At-Taubah itu nggak ada Bismillahirrahmanirrahimnya kan, nggak ada kasih sayang Allah, sudah bara'atum minallahi wa rasulih, sudah putus perjanjian damai yang kita buat, kesepakatannya itu putuskan, sudah nggak ada lagi perjanjian perdamaian. Bara'atum minallahi wa rasulih, ayat yang pertama dalam surah At-Taubah. Tapi di dalam surah At-Taubah itu antum lihat ayat terakhirnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah itu sebagai orang yang Raufur Rahim, harisun alaikum bil mu'minin, yang dia haris, tamak terhadap orang-orang mukmin agar mereka tetap di dalam keimanannya, dan Rasulullah itu orang yang tamak terhadap keimanan mereka yang belum beriman. Jelas ini? Ingat peristiwa Taif? Malaikat Jabal sudah minta izin, kalau engkau mau saya timpakan ini gunung kepada mereka. Tapi Rasulullah masih haris, masih berharap, masih ingin bahwasanya apa? Mereka yang kafir itu mudah-mudahan pada saatnya nanti beriman. Yang dibunuh apa? Yang dibunuh ini yang nggak bisa diapa-apain lagi kecuali dibunuh. Kalau nggak dibunuh, kita dibunuh gitu. Udah dalam pertempuran kan? Sudah dalam pertempuran, sudah bunuh gitu lah. Tapi di antara mereka nanti ada yang menyerah, ada yang ini sudah jangan dibunuh gitu. Tidak dibunuh. Nah, di sini kita lihat pelajaran yang kita ambil di sini, mangkel sih mangkel. Apa mangkel ini? Marah sih marah. 13 tahun ditindas di Mekah. Sudah hijrah masih dikasih apa? Masih dikasih teror-teror yang menakutkan dari mereka. Pihak-pihak manapun dihasut untuk menyerang kaum muslimin.
kaum muslimin ibadah di Makkah pun nggak bisa juga dengan tenang gitu. Ini maunya apa gitu kan? Sudah ketemu dalam pertempuran, ayo habis-habisan kita. Mangkel sih mangkel. Tapi hikmah yang harus kita ambil dari pelajaran ini harusnya apa? Seorang mukmin itu berkeinginan, bercita-cita agar sebanyak-banyaknya hamba Allah itu masuk surga. Antum mangkelnya gimana dengan saudara antum? Bikin status ngejek orang, ngejek ini. Gimana pun itu masih saudara antum gitu loh. Maka marilah hirsnya itu apa? Hirs itu tamak. Mari kita tamak. Tamak untuk apa? Tamak agar saudara kita dapat petunjuk. Enggak sukanya antum gimana dengan seorang mukmin, dia saudara antum gitu. Ini sama yang kafir loh. Sama yang kafir. Masih diberi kesempatan untuk hidup, mereka ditawan, mudah-mudahan mereka suatu saat masuk Islam. Apalagi dengan saudara kita yang muslim. Perbedaannya bukan antara iman dengan kafir, perbedaannya adalah dia nggak hadir di pengajian guru saya nggak hadir di pengajiannya guru dia. Mangkelnya minta ampun gitu loh. Padahal nggak ada yang disiksa, nggak ada yang dipaksa untuk kafir gitu. Maka lihat bagaimana setan ketika mencerai-beraikan kaum mukmin ini satu sama lain. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW sudah menyampaikan, Inna syaitana qad ayyisa min an ya'budahu syaitan fi jaziratil Arab. Inna syaitan qad ayyisa min an ya'budahu al-muslimuna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah berputus asa untuk kembalinya diibadahi asnam-asnam atau berhala-berhala itu di jazirah Arab. Sudah putus asa. Nggak bisa lagi mengembalikan kesyirikan yang dahulu pernah berlaku setelah masa Nabi Ibrahim itu. Sebelum masanya Nabi Muhammad nggak bisa lagi mengembalikan kesyirikan. Sampai nanti akhir zaman tauhid akan selalu tegak di Ka'bah itu. Dan ini dalil nubuwatin Nabi. Tanda-tanda kenabian Nabi ketika beliau menyampaikan setan sudah putus asa untuk menggoda anak cucu Adam untuk melakukan kesyirikan lagi di Jazirah Arab. Gak akan pernah kembali berhala itu nanti di Ka'bah. Tapi apa kata Nabi? Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi setan masih punya celah untuk tahrish. Memecah belah satu sama lain. Macam-macam alasannya nanti untuk memecah belah satu sama lain. Udahlah yang berhantaman aja gitu nah. Yang berhantaman itu sama siapa gitu. Ini sama yang kafir nggak? Ada kesempatan untuk bisa membawanya kepada petunjuk, bawa kepada petunjuk. Mari kita ambil pelajaran dari peristiwa ini. Sa'ad bin Mu'adz nggak senang sama orang kafir. Tapi ketidaksenangannya ini ketika beliau melihat Nabi SAW memberikan keputusan untuk memberikan pengampunan, tidak dibunuh orang-orang kafir Quraisy ini. Ketidaksenangannya hanya cukup terlihat dari wajahnya saja. Enggak keluar dari ucapan. Baru ketika ditanya sama Nabi baru keluar ucapannya, isi hatinya. Iya, aku enggak senang wahai Rasulullah. Ini adabnya seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Dalam hati enggak senang gitu loh. Tapi ini yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya, memberikan masih memberikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan mereka masuk Islam. Dan alhamdulillah banyak nanti yang masuk Islam. Di antaranya Abdurrahman bin Abi Bakar ini masuk Islam. Di antaranya juga nanti menantunya Nabi, suaminya Zainab nanti masuk Islam. Akan kita baca nanti kisahnya. Tidak tahu malam ini pas sempat atau tidak gitu loh.
yang ketujuh. Peristiwa yang ketujuh. Ini diantara pesona keimanan yang subhanallah. Ini merupakan satu hal yang nyata. Kalau dulu mungkin waktu kecil kita dibohongi dengan film Kesatria Baja Hitam. Ini nyata ini. Kalau dulu Kesatria Baja Hitam pegang tongkat besi gini jadi pedang. Ini pegang kayu jadi pedang beneran. Yang ini nyata. Cuma ini nggak didongengkan, nggak diceritakan oleh sebagian orang tua dahulu. Mari kita dongengkan ini ke anak-anak kita. Bukan dongeng, ceritakan. Kalau dongeng kan bohong. Kita ceritakan ke anak-anak kita sebelum tidur ini. Ini kisah yang nyata. Wan qata'a yauma idzin sayfu Ukasyah ibn Mihsan al-Asadi. Pedangnya Ukasyah ibn Mihsan patah pada saat itu. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat pedangnya patah, Rasulullah datang. Fa'atahu jadlan min hatab. Beliau memberikan serpihan kayu bakar. Kayu bakar itu antum tahu kayu bakar gimana? Kalau kayu keras dibakar akan lama gitu. Ini dipatah tek. Enak dibakar. Hatab, jazlan minal hatab. Diberikan kayu bakar. Kata Nabi apa? Qala qatil bihadza ya Ukasyah, bertempur kamu dengan ini. Antum lihat ketaatannya Ukasyah di sini. Hari ini kan sebagian orang di hadapan perintah Allah dan perintah Rasulnya kan harus pakai logika dulu baru dijalankan. Masuk akal nggak? Rasulullah kasih kayu yang rapuh. Bertempur kamu dengan ini. Ukasyah dengan taatnya dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma akhadahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hazzahu. Ketika sudah diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ketemu sama musuh, hajarkan saja. Sebagian orang hari ini, nggak logis ini, nggak masuk akal ini, nggak masuk akal. Masa suruh bertempur gini, ya wahai Rasulullah, itu Bani Israel dengan Nabi Musa kayak gitu. Tapi beda, Allah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad umatnya itu yang taat, para sahabatnya itu taat. Ketika dihajarkan gini, disabetkan pedangnya, fa'ada sayfan fi yadihi tawilal qamah, kembali wujud kayunya itu berubah menjadi pedang yang panjang. Tawilal qamah, panjang dia bilahnya itu. Syadidal matni, matan itu pokok gagangnya itu syadid, kuat. Abyadul hadidah, warnanya putih pedang tersebut dari kayu bakar itu. Ini mukjizatnya Nabi SAW diberikan kepada Ukasyah ibn Mihsan. Faqatala bihi hatta fatahallahu ta'ala lil muslimin. Maka dengan pedang itu Ukasyah bin Mihsan terus bertempur sampai Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Wa kana dzalika as-sayf yusamma al-aun. Pedang itu kemudian diberi nama dengan al-aun, yaitu pertolongan. Aun itu artinya pertolongan. Tsumma lam yazal indahu yashhad bihil masyahida. Pedang itu masih bersama dengan Ukasyah. Enggak selesai perang Badar kemudian kembali lagi jadi ranting, enggak. Masih tetap jadi pedang. Karena jihad itu masih terus ada, terus selama Ukasyah masih hidup. Sampai nanti Ukasyah ini wafat. Gugur pada pertempuran Riddah. Pertempuran Riddah itu pertempuran melawan orang-orang murtad nanti di masanya Khalifatul Rasulillah Abu Bakr As-Siddiq. Pada masa beliau ikut bertempur perang memerangi orang-orang yang murtad itu. Sampai di situ kemudian setelahnya pedang itu gimana? Allah Ta'ala a'lam, nggak tahu beritanya. Apakah kembali jadi ranting lagi atau tidak? Bersama dengan wafatnya Ukasyah tidak diketahui lagi ya. Tidak diketahui lagi keberadaan pedang tersebut. Nah, kalau mau menceritakan cerita-cerita yang ajaib-ajaib gini, ceritakan ini kepada anak-anak kita.
Generasi-generasi yang kita persiapkan untuk menjadi generasi yang mentauhidkan Allah. Kekeliruan-kekeliruan generasi terdahulu mari kita perbaiki. Tidak perlu untuk disalahkan. Kita menyalah-nyalahkan orang tua kita dulu mungkin ketika kecil mendongengkan timun mas, atau ketika tidak mendongengkan timun mas membelikan buku-buku bacaan, atau menyekolahkan kita ke sekolah-sekolah ke sekolah-sekolah dasar yang namanya di sekolah dasar itu ada dongeng-dongeng yang begitu gitu loh. Timun mas, sepasang suami istri nggak punya anak, mintanya sama siapa? Buto Ijo. Dari kecil dicekoki cerita syirik kayak gitu. Makanya ketika sudah dewasa, tawakalnya sama Allah apa? Kurang. Malam-malam gelap lewat hutan bambu ke situ aja. Karena dari kecil sudah ketemu dengan cerita-cerita yang kayak gitu loh. Nah, yang demikian tidak perlu kita menyalah-nyalahkan orang tua yang dahulu. Ya memang karena keterbatasan wasilah, keterbatasan media informasi yang ada pada saat itu gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang kita bersyukur dengan banyaknya ada media informasi yang ada ini. Maka gunakanlah media-media informasi ini dengan bijak. Gunakanlah media informasi ini untuk menyebarkan faidah dakwah gitu. Bukan menyebarkan hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Sudah enggak ada manfaatnya malah menyebarkan yang madorot. Kalau sudah sampai ucapan-ucapan kebencian itu ikut tersebarkan, ayo. Yang terjadi malah kita menyebarkan madorot, bukan menyebarkan manfaat, waliyadzubillah. Nah, yang demikian ini. Sekarang kita lihat generasi-generasi yang ada saat ini yang membekas di kepalanya itu ceritanya timun mas atau ceritanya Nabi Zakaria. Jangan kita tidak tahu ceritanya Nabi Zakaria. Pada usia berapa beliau baru diberi anak? Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Tulang-tulangku itu sudah lemah. Kepalaku sudah menyala karena ada ubannya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabb, aku belum berputus asa untuk terus minta kepada Engkau. Sampai apa? Sampai tua seperti itu. Sudah Allah kasih berita gembira, kamu akan punya anak. Nanya lagi gitu loh. Nanya ini ya wajar nanya karena keheranan sebagai seorang manusia. Tanya kepada Allah. Anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar. Wahai ya Allah, gimana aku bisa punya anak gitu kan? Memang aku aku selalu berdoa kepada Engkau minta dan aku tidak meragukan Tidak meragukan kekuasaan Engkau untuk memberikan anak. Tapi sebabnya itu gimana gitu loh. Aku sudah tua, wa kana imraati aqira. Istriku itu sudah mandul menopause pula gitu. Ini bagaimana bisa dapat itu? Nah, kisah ini kan tidak membekas di alam bawah sadar kita, karena tidak didengung-dengungkan itu sejak kita kecil. Maka mari kita bentuk generasi-generasi yang baru ini sebelum tidur ceritakan itu, ceritakan keteguhan para nabi itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita belajar dari kisahnya Nabi Zakaria ini, gitu kan, kita nggak akan pernah putus asa dalam berdoa. Ini kan yang membuat sebagian melakukan kesyirikan itu kenapa? Putus asa di dalam rahmat Allah. Sakit, nggak sembuh-sembuh. Dokter udah nyerah. Dia lupa adanya Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan. Hingga yang ada dalam benaknya apa? Ada nggak orang pintar yang bisa memindahkan penyakitku ke telur, ke kambing dan lain sebagainya? Lagi-lagi ini pengaruh apa? Pengaruh media. Kemana ceritanya Nabi Zakaria ini? Belum lagi yang nggak punya anak. Keteguhan untuk tidak berputus asa dari memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang nabi minta sama Allah nggak dikabulkan dalam waktu cepat.
Bukan pertanda bahwasanya keimanannya itu di hadapan Allah sedang rendah gitu. Tapi kita sekarang menilai diri kita kalau kita sudah berdoa kepada Allah nggak dikabulkan, itu kita menganggap diri kita keimanannya kita bukan hamba Allah yang soleh. Akhirnya harusnya apa? Akhirnya datang kemana? Datang ke orang-orang pintar. Dikatanya orang pintar. Pintar apa? Pintar ngibulin. Itu syirik, dikatakan bukan syirik gitu loh. Sebut aja dukun. Ini dikatakan orang pintar, wal iyadu billah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari yang demikian ini. Peristiwa yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri. Wa ba'da intiha'il ma'rakah, ketika sudah selesai pertempuran itu. Marra Mus'ab ibn Umair al-Abdari bi akhihi Abi Aziz ibni Umair. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an lewat berpapasan dengan saudaranya Abu Aziz namanya. Ada yang namanya Abu Aziz ini. Jadi kesamaan nama bukan atas kesengajaan. Tapi memang begini namanya. Abu Aziz ibn Umair. Alladhi khadal ma'rakah diddal muslimin. Beliau ikut serta dalam pertempuran itu tapi bersama dengan orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang muslim. Marra bihi wa ahadul ansari yashuddu yadahu. Ketika melewati siapa? Mus'ab bin Umair, saudaranya tadi ini sedang dalam keadaan diikat tangannya, ditawan oleh seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Faqala Mus'ab lil Ansori, maka ini saudaranya yang kafir tadi ini nggak ditegur, tapi ngomongnya ke saudaranya yang orang Ansor tadi ya. Syudda yadaika bih. Kuatkan ikatan kamu, jangan sampai ini orang ini lepas. Fa inna ummahu dzata mata'. Ibunya ini banyak punya duit. La'allaha tufdihi minka, mudah-mudahan nanti ibunya menebus ini dari Anda. Ini faidah kedua, dibiarkannya hidup orang-orang kafir itu. Ditawan, kenapa? Ada dapat tebusan dari keluarga atau kabilah yang keluarganya itu ditahan. Ketika itu nanti dapat tebusannya itu bisa dibagikan untuk apa? Untuk kaum muslimin. Pada saat itu ahlus suffah, yaitu orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah tapi belum punya rumah di mana? Di Madinah belum punya rumah. Jadi bisa diambilkan dari uang dari dana itu gitu loh. Nah, jadi diingat di sini bahwasanya dana umat itu di masa Nabi SAW selalu diperuntukkan untuk kepentingan umat. Untuk kepentingan mereka yang tidak punya. Faqala Abu Aziz li akhihi. Abu Aziz kemudian mengatakan kepada Mus'ab yang masih saudara seibu. Dia saudara yang lahir dari satu rahim, saudara kandung gitu. Ahadhihi wasiyatuka bih. Apakah ini wasiat kamu untuk aku gitu kan? Maka kata Mus'ab innahu ay al-ansariyu akhi dunak. Kamu harus tahu bahwasanya laki-laki Ansor inilah yang sejatinya saudaraku, bukan kamu. Kenapa? Kafir, dan kafirnya bukan kafir yang anteng-anteng aja, kafir yang ikut memerangi kaum muslimin. Istilahnya adalah kafir harbi. Kafir yang bukan harbi gimana? Bukan saudara gitu kan, bukan saudara. Tapi dalam kehidupan sosial kita diperintahkan untuk tidak menyakiti mereka. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Dalilnya apa? Ini Abul Bakhtari tadi lah. Abul Bakhtari kafir, masih kafir gitu. Tidak ikut memerangi kaum muslimin, tapi kok ikut di barisan orang-orang musyrik, dipaksa. Sudah disampaikan oleh Nabi SAW di awal
Innahum yuqatiluna mukrahin, dalam keadaan dipaksa. Ini mereka nggak bisa menghindar. Maka kalau ketemu orang ini tangkap, jangan dibunuh. Gitu. Tangkap, jangan dibunuh, karena mereka tidak, sebenarnya hatinya tidak ikut ingin bertempur. Yang demikian ini nggak boleh orang kafir yang seperti ini disakiti. Ya. Ini dalilnya. Nanti secara lisan Nabi SAW ada menyampaikan bahwasanya tidak boleh untuk menyakiti seorang kafir dhimmi. Man adza dhimmiyan, barang siapa yang menyakiti seorang kafir yang dhimmi gitu kan. Nabi sampaikan dia apa? Lam yurih raihatal jannah, tidak bisa mencium bau surga. Ini hukuman bagi seorang muslim yang menyakiti orang kafir, yang orang kafir itu tidak menyakiti kaum muslimin. Ini enggak boleh. Nah, jadi pelajarannya apa yang kita ambil dari peristiwa Mus'ab ibn Umair ini? Islam ini adalah sebab ukhuwah yang lebih kuat daripada ikatan ukhuwah nasab. Kesamaan iman itu merupakan ikatan yang lebih kuat. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan Islam itu adalah persaudaraan yang kuat melebihi kuatnya persaudaraan nasab. Cerita yang terakhir, kisah yang terakhir dari pesona-pesona keimanan yang dibawakan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu kisah tentang Abu Hudzaifah. Kalau tadi yang di awalnya Abu Hudzaifah itu tidak terima dengan, seakan tidak terima dengan keputusan Nabi memberikan kesempatan hidup untuk Bani Hashim, Abul Bakhtari dan lain sebagainya. Di sini menunjukkan keteguhan keimanan beliau. Walamma amara bi ilqa'i jiya fil musyrikina fil qalib, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk melemparkan jasad-jasadnya orang musyrik itu ke dalam qalib. Qalib itu sumur yang udah tua, nggak ada airnya lagi, yang ada di Badr. Wa akhadha Utbah ibn Rabi'ah, diambil jasadnya Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Abu Hudzaifah ini. Fasuhiba ilal qalib, diseret untuk dilemparkan ke dalam sumur. Ketika melihat jenazahnya siapa? Utbah bin Rabi'ah ini, Rasulullah pada saat yang bersamaan melihat Abu Hudzaifah. Apa yang terjadi pada Abu Hudzaifah? Melihat ayahnya itu diseret jasadnya untuk dilempar. Rasulullah melihat kepada wajahnya Ibnu Hudzaifah. Fa idza huwa kaibun qad taghayyara. Terlihat wajahnya itu berubah. Berubah menjadi apa? Sedih. Terlihat kesedihan yang sangat mendalam dari wajahnya siapa? Abu Hudzaifah. Maka melihat sahabatnya bersedih demikian karena melihat ayahnya yang jenazahnya itu diseret gitu kan. Maka Nabi mengatakan, ya Aba Hudzaifah, la'allaka qad dakhalaka min sya'ni abika syai'. Apakah ada sesuatu yang menjadikan dirimu berkenaan dengan ayahmu ini bersedih, katanya. Qala la wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah tidak. Ma syakaktu fi abi wala masra'ihi. Kita lanjutkan sebentar, nanti akan kita selesaikan setelah salat Isya. Nah, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah tidak wahai Rasulullah. Ma syakaktu fi abi wala masra'ihi. Aku tidak meragukan tentang takdir bahwasanya ayahku itu terbunuh. Masra', terbunuhnya ayahku pada peristiwa pertempuran pada hari ini. Walakinnani kuntu a'rafu min abi ra'yan wa hilman wa fadla. Akan tetapi aku mengetahui ayahku itu punya kecemerlangan berpikir, dia punya hilm, kebijakan gitu. Orangnya itu bijaksana, orangnya itu cerdas. Wa fadlan, dan dia punya keutamaan, kewibawaan gitu kan. Fakuntu arju, dahulu aku pernah berharap gitu loh. An yahdiyahu dzalika ilal Islam,
bekal kecerdasan, kebijaksanaan, kewibawaan yang ada pada dirinya itu, aku berharap yang demikian ini bisa menuntunnya kepada hidayah Islam. Falamma ra'aitu ma asabahu, ketika aku melihat apa yang terjadi pada dirinya gitu kan. Wa dzakartu ma mata 'alaihi minal kufri, dan aku teringat ketika ia matinya itu dalam keadaan kufur, ba'dalladzi kuntu arju, setelah aku sebelumnya sudah berharap beliau itu masuk Islam, ahzanani dzalik, itulah yang membuatku sedih. Bukan terbunuhnya ayahku, tapi tidak mendapatkan kesempatan Islamnya ayahku, itulah yang membuat apa? Aku sedih. Maka yang dengan demikian Rasulullah apa yang dilakukan? Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khairin wa qala lahu khaira. Maka Rasulullah mendoakan kebaikan baginya dan mengucapkan kata-kata yang baik bagi Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang nanti beliau akan wafat pada salah satu pertempuran, yaitu pertempuran apa? Di pertempuran Yamamah. Jadi beliau nanti akan wafat dan syahadah yang apa? Syahadah yang beliau inginkan itu, yang beliau cita-citakan akan beliau dapatkan nanti di pertempuran Yamamah, yaitu pertempuran untuk menghadapi orang-orang murtad di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah nanti setelah Isya akan kita baca sedikit tentang hasil pertempuran, yaitu antara kedua belah pihak, baik kaum muslimin maupun kaum musyrikin yang terjadi pada hari itu, pada pertempuran Badar. Ini kita hentikan terlebih dahulu untuk melaksanakan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kesempatan ba'da Isya ini kita akan membaca sedikit hasil dari pertempuran berupa jumlah atau kuantitas personel pasukan yang terbunuh dari kedua belah pihak. Saya tidak menyebut korban perang karena di dalam Islam tidak ada korban. Di dalam Islam yang bertempur dia adalah pejuang yang berkorban. Sementara yang mati dari pihak kaum kafir dialah yang jadi korban. Maka berkorbanlah dan jangan jadi korban. Qatlal fariqain, yang terbunuh dari kedua belah pihak. Intahatil ma'rakatu bihazimatin sahiqah binisbati ilal musyrikin. Pertempuran selesai dengan kekalahan yang telak. Bagi siapa? Bagi pihak kaum musyrik. Wa bi fathim mubin binisbati lil muslimin, dan kemenangan yang gilang gemilang bagi pihak kaum muslimin. Wa qad istushhida minal muslimina fi hadhil ma'rakah arba'ata asyrata rajulan. Syahid dari kalangan kaum muslimin dalam pertempuran ini sejumlah 14 orang. Maka dilihat di sini ketika sejarawan muslim menulis sejarah, istilah yang digunakan syahid, ustushhida. Kalau nanti antum lihat sejarawan-sejarawan barat kalau menulis sejarah tentang Islam itu nanti dari istilah-istilah itu ada istilah-istilah yang menjerumuskan. Kalau penulis barat mungkin akan mengatakan korban dari pihak muslim. Tidak ada yang dikorbankan di pihak muslim. Mereka berkorban. Dan pengorbanan seorang muslim itu adalah kesuksesan yang paling besar. Pengorbanan seorang muslim adalah apa? Kesuksesan yang paling besar. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Allah Azza wa Jal. Jadi antum kemarin yang ikut kajian kami di Masjid Al-Amin sudah saya sampaikan itu. Dalilnya ada di surah At-Taubah ayat 111.
Silahkan nanti antum baca itu surah At-Taubah ayat 111 di mana Allah berjual beli dengan orang-orang mukmin. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah ingin membeli apa? Dari orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman minggir karena enggak akan mau. Allah mau beli apa? Anfusahum. Nyawa, jiwa mau diambil sama Allah. Wa amwalahum, harta juga. Ini yang paling tidak mau diberikan oleh seorang itu kan dua ini, harta, jiwa. Harta dan jiwa yang paling tidak mau dibagi aja nggak mau, apalagi diberikan. Nah di sini Allah ingin menguji seorang mukmin. Ini Allah mau beli. Bi anna lahumul jannah, harga yang ditukarnya adalah surga kata Allah. Kalau Allah ngomong sama antum kasih enggak nih? Sahrul misalnya. Mau diambil nih nyawanya sama Allah. Nanti dapat surga. Kasih enggak sama Allah? Beneran? Beneran. Ini Allah Subhanahu wa taala bilang bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah, mereka bertempur di jalan Allah ini. Fayaqtuluna wa yuqtalun, entah dia yang membunuh atau dia yang terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wa fil kitab. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sebutkan dahulu di Taurat, Allah sebutkan kemudian di Injil, dan sekarang fil kitab. Di dalam Al-Quran Allah ulangi. Dahulu pernah ditawarkan kepada orang-orang beriman Bani Israel. Ditawarkan kepada hawariyunnya Nabi Isa. Tertulis di Injil. Ditawarkan pula terhadap umatnya Nabi Muhammad. Mau enggak nih? Dibeli nih jiwanya nih. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadzalika huwal fauzul azim. Itulah kesuksesan yang teramat sangat besar, yang paling besar itu kesuksesan seperti itu. Oleh karena itu apa? Di sini kami tidak mengatakan korban dari pihak muslim, enggak ada yang jadi korban dari pihak muslim. Semuanya beruntung. Orang yang jadi korban tuh orang yang merugi. Khasirat dunya wal akhirah, yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Enggak dapat apa-apa di dunia dan di akhirat enggak dapat apa-apa. Nah, jadi yang terbunuh syahid dari pihak muslim ada 14 orang. Sittatun minal muhajirin, 6 orang dari kalangan muhajirin, wa thamaniyatun minal ansor. Ada 6 orang dari muhajirin dan 8 orang dari ansor. Alhamdulillah. Ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang Ansor, di mana orang Ansor Allah pilih untuk lebih dahulu menjemput surganya 8 orang. Lebih banyak dari kalangan muhajirin. Ammal musyrikuna faqad lahiqathum khasaira Fatihah. Ini bahasanya pas ini. Bahasanya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Adapun orang-orang musyrik telah mendapati mereka berupa kerugian yang teramat sangat buruk. Kerugian diberikan, kerugian. Qutila minhum sab'un, terbunuh di antara mereka 70 orang. Allah segerakan masuk neraka 70 orang. Makanya yang banyak terbunuh di sini para dedengkotnya. Pemuka-pemukanya kaum kafir Quraisy disegerakan untuk masuk. Sementara kafir-kafir yang bukan pemuka-pemuka, ini Allah masih kasih kesempatan untuk wa usira sab'un, ditawan dari kalangan kafir Quraisy itu menjadi tawanan sebanyak 70 orang juga. Sisanya baru kabur. Kan jumlahnya pertamanya berapa? 1000 yang terhitung di sini 70 terbunuh, 70 jadi tawanan, yang lainnya berhasil kabur. Yang kabur ini nanti baru menyampaikan berita kekalahannya ke Mekah. Wa ammatuhum al-qadah. Kebanyakan di antara mereka al-qadah. Qaid itu pemimpin.
Qadatun artinya panglima-panglima perangnya yang dia punya komando terhadap anak buahnya. Wazu'ama, zu'ama itu tokoh-tokoh di kalangan mereka. Wassanadid, sonadidnya kalau bahasa ininya dedengkot gitu loh. Ya, pemuka-pemukanya tokohnya juga sama. Walamman qadatil harbu, ketika sudah selesai pertempuran, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa 'alal qatla. Rasulullah kemudian menghampiri siapa? Jenazah-jenazah yang terbunuh dari kalangan kafir Quraisy. Faqala bi'sal 'ashirata kuntum. Seburuk-buruknya tetangga itu kalian, linabiyyikum, bagi nabi kalian. Kadzabtumuni wa saddaqaniyan nas. Kalian mendustakan diriku dan orang-orang membenarkan ajaranku. Wa khadzaltumuni wa nasaraniyan nas. Kalian menyerangku, menjatuhkanku sementara orang-orang menolongku. Ada pihak lain yang berupaya menolongku, menolong dakwahku, tapi kalian malah ingin berupaya menjatuhkan diriku. Wa akhrajtumuni wa awani annas. Kalian mengusirku dari negeriku sementara ada orang-orang yang memberikan perlindungan kepada diriku. Tsumma amara bihim. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk apa? Untuk menguburkan mereka. Fasuhibu ila qalibin min qulbi badrin. Ditimbun di mana? Di dalam sumur. Qalib itu sumur-sumur tua yang sudah enggak ada airnya lagi ya. Min qulbi badrin, dari sumur-sumur Badar yang ada. Salah satu dari sumur ditimbun di situ. Jadi beberapa terjemahan saya dapati dia menerjemahnya qalb. Qalb itu diartikan jantung lembah Badar gitu. Diartikan jantung lembah Badar. Padahal ini jamak dari qalib, qalibun, qalibani, qulbun. Min qulbi Badar. Jadi dari sumur-sumur yang ada. Wa an Abi Talhah, dalam riwayat lain dari Abu Talhah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW pada hari Badar itu memerintahkan bi arba'ata wa ishrina rajulan min sanadi di Quraisy, memerintahkan untuk menguburkan 24 pemuka-pemuka Quraisy itu untuk ditaruh di sumur batu yang tua. Faqadzafu fi tuwa min atwa'i badrin khabithin muhabbath. Yang mana sumur itu buruk dan berbau busuk gitu lah. Ada tempat pembuangan lahan. Bangkai-bangkai binatang itu dibuang di situ. Khabith. Wa kana idza dhahara 'ala qaumin aqama bil 'arasah thalatha layalin. Ini menjadi kebiasaan Rasulullah di dalam pertempuran-pertempuran itu. Kalau Allah berikan kemenangan kepada suatu kaum, nanti Rasulullah berdiam diri dulu di tempat itu, menginap sampai 3 hari 3 malam. Falamma kana bi Badrin, pada hari Badar ini Rasulullah melakukan yang demikian. 3 hari 3 malam setelah kemenangan itu Rasulullah masih menetap di situ. Setelah 3 hari 3 malam, amara bi rahilatihi fashudda 'alaiha rahlaha. Rasulullah memerintahkan untuk mengambil ikat tali kekang kendaraannya untuk berangkat. Ketika berangkat, Rasulullah berangkat mampir dulu di mana? Di mulut tepi lubang itu. Wa atba'ahu ashabuhu hatta qama 'ala syafatir roka. Sampai berdiri di tepi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada mayat-mayat itu tadi. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Dipanggil satu-satu. Siapa? Pembesar-pembesar Quraisy itu, ya fulan ibna fulan. Ya Abu Jahal juga termasuk yang dipanggil. Ya fulan ibna fulan. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Tidakkah menjadikan kalian bahagia kalau dulu kalian taat dengan Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan.
pada hari ini kami sudah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kita itu sudah nyata dilakukan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sekarang apakah kalian juga mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian berupa azab itu sudah kalian dapati? Faqala Umar ibn al-Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Apa yang engkau serukan kepada mereka ini? Engkau sedang menyerukan kepada jasad-jasad yang sudah tidak ada ruhnya lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di dalam genggaman tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kamu tidak bisa mendengar, wahai Umar, terhadap apa yang aku katakan dari mereka. Artinya yang apa mereka katakan gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ma antum bi asma'a minhum. Anda tidak tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Walakin la yujibun. Jadi mereka itu mendengar kata-kataku tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Tidak diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk menjawab. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Al-hadits muttafaqun alaih. Ini yang bisa kita baca dari akhir dari pertempuran Badar ini. Nah, pada kesempatan selanjutnya insya Allah ada beberapa pembahasan yang berkenaan dengan pertempuran Badar ini, yaitu berita-berita yang sampai nanti ke Mekah dan ke Madinah. Bagaimana orang-orang Mekah nanti mendengar berita kekalahan dan bagaimana yang terjadi di Madinah ketika berita kemenangan itu sampai di Madinah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang tema ini yang akan kita bahas. Kemudian ada pembahasan yang lain berupa ghanimah, perkara tentang harta rampasan perang ini, bagaimana pembagiannya, dan mudah-mudahan nanti ada beberapa permasalahan fikih yang bisa kita pelajari tentang pembagian harta rampasan perang ini. Jadi ini yang insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.